Udah lama kita nggak ngobrolin soal istilah-istilah bisnis nih Jis, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita share ke teman-teman UMKM. Barangkali kan istilah-istilah bisnis ini suka ada yang aneh-aneh gitu. Benar. Ada istilah apa nih hari ini? Nah ini teringat dengan Dr. Tirta nih suka ngomongin ini mulu. Apa nih? Istilah OPEX dan CAPEX. Oke, OPEX dan CAPEX apa nih? OPEX dan CAPEX. Ya, yang pertama adalah OPEX dulu. Nah, OPEX ini adalah biaya operasional dalam suatu bisnis untuk menjalankan suatu bisnis ini gitu. Biaya operasional ya istilah OPEX ini ya? Iya, sebenarnya OPEX itu OP-nya itu operasional gitu. Oke. Dikasih X tapi jangan jadi OP-nya gitu. OPEX ya. OPEX gitu. Operasional. Nah, di dalamnya itu termasuk ada gaji. Ada sewa tempat misalkan, terus beli bahan-bahan, terus pengeluaran segala pengeluaran lah. Ya, jadi kalau ada orang yang nanyain ke kita, OPEX bisnis lu berapa gitu ya? Ya, biasanya persen biasanya nih. Biasanya persen. OPEX yang bagus itu di bawah 30% dari omset. Oke. Misalkan omsetnya 100 juta, OPEX-nya harus di bawah 30 juta. Iya. Gitu. Jadi kalau ada yang menjawab, OPEX lu berapa? Lagi parahnya lagi boncos nih, sampai 60%. Benar. Berarti dia omsetnya itu 60%-nya kepake buat operasional ya? Iya gitu. Oke. Semakin sedikit OPEX-nya semakin besar untungnya gitu. Biasanya OPEX ini OPEX dan CAPEX ya dipakainya untuk saat evaluasi. Oke. Saat evaluasi nih OPEX-nya sehat atau enggak nih, di bawah 30% atau enggak gitu. Tapi kadang ada juga yang OPEX-nya malah sama dengan omsetnya. Oh gitu. Startup biasanya. Memang. Startup. Jadi memang kalau saya pelajari itulah karena sedang fase dipercepat gitu, perkembangan gitu ya. Pengen tumbuh lebih cepat gitu sehingga dia minta bantuan orang banyak, jadi karyawannya banyak. Terus misalkan biaya iklannya dibanyakin, sehingga ya itu OPEX-nya jadi meledak. Iya, kan kebun desain itu tumbuh beriringan dengan istilah startupnya yang sedang booming ya. Ya, tahun-tahun 2017, 2018, 2019 itu kan lagi booming banget startup ya. Ya. Tapi setelah 2025 ini ternyata banyak masalah juga ya startup ya. Banyak. Soal keuangannya ya, soal OPEX ini ya. Bener ya, karena itu tadi bakar duit terus, untungnya kapan? Ya udah gitu. Kalau nggak dapat investor lagi ya udah dapat untung dari mana gitu. Karena si startup ini bahkan gajinya aja OPEX-nya itu dari duit investor gitu. Iya. Seluruh item-item yang OPEX ini sama investor gitu, sama uang investor dibayarin. Nah itu adalah OPEX. Nah terus ada satu lagi CAPEX. CAPEX ini kayak capek ya? Iya capek X gitu. Apa nih CAPEX? Nah kalau tadi kan OPEX adalah pengeluaran operasional, kalau CAPEX itu pengeluaran kapital sebenarnya. Capnya itu capital sebenarnya. Oh capital. Ya capital. Capital ini dalam artian pengeluaran untuk aset. Pengeluaran untuk aset. Pengeluaran untuk aset. Kapital aset kayak gitu ya. Contoh misalkan teman-teman bisnis terus beli ruko. Nah itu adalah harusnya yang dipakai adalah dana CAPEX. Jangan dimasukkan ke OPEX. Contoh misalkan teman-teman beli ruko, dimasukkanlah ke pengeluaran bulanan. Otomatis kan pengeluaran bulanan jadi minus. Karena harga ruko misalkan 1 miliar gitu ya. Sedangkan omset cuma 100 juta misalkan. Nah itu.
Jangan sampai salah input data kayak gitu ya. Ya, di laporan keuangan nggak boleh itu. Malah memusingkan ya. Ya. Berarti kalau misalkan cari dana capex ini dari apa? Dari keuntungan. Nah, capex ini bisa nabung dari keuntungan. Misalkan yang tadi sih saya lihat sih ini rata-rata yang oke itu 5-15% dari omset. Oke. Berarti kalau omset nih ya, 30%-nya buat OPEX. Ya. Yang ideal tuh ya. 30 juta. Misalkan 100 juta 100 juta omset. 30 juta OPEX artinya 30%. Ya. Kemudian 15 juta atau 15%-nya itu untuk dana capex. Capex ya. Capex atau 5%, 5-15% capex. Oke. 5% berarti berapa tuh? 5 juta lah ya. 5 juta, paling kecil 5 juta ya. Ya, jadi pengeluaran bisnis teman-teman tuh 30 juta OPEX, 5 jutanya ditabungin buat capex. Ya, kalau omsetnya 100 juta ya. Ya, kalau 100 juta. Nah, itu yang rata-rata bisnis orang kayak gitu. Tapi ada juga yang bahkan di 50. Apanya? Dana capex. Wow. Bahkan ada yang sampai 60 yang paling ekstrim. 60%. 60. Oh, itu kejar setoran kayaknya, Jis. Kemungkinan kejar setoran atau hutang ya. Hutang apa itu? Iya. Mungkin di target mungkin wah saya harus punya ruko tahun ini sehingga dana capeknya mungkin karena biasanya sih yang paling besar sih di properti di antara di kantor atau di ruko atau beli tanah gitu. Ya properti mahal sih emangnya juga kan ya. Properti kan langsung meledak berapa gitu ya. Kan kalau tadi OPEX ya. OPEX itu operasional. Berarti kalau dia masih sewa itu kan masuk ke dalam OPEX ya. Sewa masih OPEX. Sewa itu ibaratnya sewa ruko nih masuk ke dalam 30% yang OPEX gitu ya. Nah, supaya ini bisa ngurangin dana OPEX-nya gitu ya. Dia perbesarlah si capexnya. Ya. Biar semakin cepat dalam target 2 tahun kumpul tuh ya. Benar. Sehingga setelah 2 tahun si capex ini belilah properti ruko benar. Ya. Yang tadinya 30% ini 10%-nya buat sewa ruko jadi 20% tuh. Ya, jadi hilang tuh kan sewanya, harga sewanya. Benar itu. Iya. Nah, si capex ini biasanya ada tapi nggak hanya sebatas properti ya. Tapi hal-hal yang bisa dipakai jangka panjang. Oke. Misal komputer. Bisnis teman-teman tuh butuh komputer banyak nggak sih gitu. Itu masuk ke capex. Kendaraan mungkin. Kendaraan operasional. Misalkan butuh delivery kirim-kirim kemana. Beli pick up misalkan. Masuk tuh capex. Ya kan bisa 10 tahun, 20 tahun kan. Iya. Gitu ya. Terus banyak lah misalkan gerobak atau sekarang tuh lagi musim kopi dorong tuh, kopi gerobak kopi itu ya. Starling ya kayak gitu-gitulah. Itu bisa masuk ke capex. Oke. Yang pemakaiannya lama. Nah, kalau misalkan pemakaiannya cuman habis langsung ya itu OPEX. Gitu. OPEX ya. Masuknya ke OPEX. Oke. Nah, si capex ini juga OPEX dan capex ini menentukan bisnis teman-teman sehat atau enggak. Bisa kelihatan dari itu ya. Iya. Kesehatan bisnis kita. Kesehatan bisnisnya bagus atau enggak, ada proyeksi maju atau enggak nih gitu. Karena kalau UMKM bahkan nggak ada dana capex. Bener sih. Kebunisan aja nggak ada aja. Iya. Hanya terus OPEX ya. Ya kita OPEX terus gitu, gak ada capex ini. Mungkin abis konten ini kita inilah. Soalnya ini properti kayak komputer kan kayak gitu ya. Komputer. Layar udah ada yang mati satu nih. Iya. komputer juga PC-nya tuh udah error 1, terus sekarang monitor error 1. Iya. Lumayan lah gitu. Iya. Kamera, lensa tuh. Iya. Sempet jatuh ya. Lensa jatuh segala macem. Nah itu capex tuh. Iya. Harus dimulai dianggarkan ya. Dari bener, omset ya. Bener. Kalau
Kebun Desain versi UMKM. Jadi dalam rangka kita nabung uang kas aja gitu. Itu juga masuk ke Capex sebenarnya. Oke. Tapi bukan nggak sengaja untuk Capex gitu. Oh, kita lebih ke bahasanya uang kas ada sebenarnya. Ada uang kas, ya. Tapi kita nggak istilahkan Bener. Capex ya. Gak diistilahkan Capex. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya Capexnya berapa, kita bisa jawab tuh. Sebenarnya ada uang kas gitu ya. Ada uang kas, tapi Oke. bukan maksud untuk Capex gitu. Ya udah iya. uang kas aja untuk dana darurat apapun gitu. Apapun yang misalkan kita butuh pengeluaran ya kita pakai gitu. Ya soalnya kalau Capex kan lebih ke tadi ya jangka panjangnya ya. Dana kapital jangka panjang gitu ya. Kalau ini uang kas buat darurat gitu. Ya dana darurat ini. Dan apa saja ya? Ya sebenarnya capital ini Capex kan ke capital. Capital itu bahasa Indonesianya modal. Ya jadi kita nabung buat modal lagi gitu. Mungkin juga ini udah dilakuin sama banyak UMKM, pebisnis, cuman istilahnya bukan ini, bukan OPEX dan CAPEX. Iya, gitu. Iya. Tapi dalam ngobrol-ngobrol bisnis gitu ya, biar lebih mantep aja pakai istilah OPEX CAPEX tuh bisa. Biar gaya ya. Iya, biar kelihatan wah kuliah bisnis nih ya, gitu. Biar kayak bisnismen muda gitu ya. Biar kayak anak Jaksel. Ya. Benar. Karena banyak juga yang sebenarnya kayak kita nih kayak nabung uang kas. Cuma istilahnya tuh kita nggak ngerti itu Capex atau apa gitu. Iya. Kadang tuh ya kalau ngobrol sama apalagi sama generasi sekarang tuh ya, pebisnis anak generasi sekarang. Ya. Istilahnya kan suka aneh-aneh. Bener. Sebenarnya kita udah pakai. Ya, udah melakukannya udah melakukannya, cuman dia ngomong apa dia gitu kan. Ya. Nah supaya kita itu nggak bingung gitu ya menjawab pertanyaan, menjawab obrolan kayak gitu ya, biar nyambung. Ya istilah-istilahnya ya kita ngikutin dong ya. Benar. Kayak gitu. Itu ya berarti ada OPEX dengan CAPEX, hari ini kita belajar soal itu tuh ya. Ya. Nah di CAPEX ada yang menarik nih. Apa? Nah CAPEX ini biasanya kan muncul juga di laporan keuangan tuh. Kalau teman-teman misalkan pengen invest di bisnis orang, ayo mana laporannya? Nah, ada Capex nih. Capexnya ini misalkan besar nih. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Oh gitu. Kenapa? Ya, kita harus tanya nih. Ini kenapa Capexnya besar? Terus kenapa belum dipakai gitu? Karena si Capex ini kan dipakainya tadi selain beli jangka panjang, bisa juga dipakai buat misalkan buka cabang baru gitu. Terus ekspansi besar-besaran lah. Bisa buat produksi misalkan, menambah modal lagi gitu. Nah kenapa Capexnya nih nggak dipakai? Nah itu jangan jadi pertanyaan. Apakah memang punya target yang belum tercapai atau si bisnisnya nggak tahu arahnya? Nah bisa jadi bisnisnya nggak tahu arah nih, jadi nggak tahu mau dipakai apa. Mau dipakai apa? Oh, benar. Ketika ini udah gede nih dananya, kok nggak dipakai-pakai? Buat apa gitu ya? Iya, jangan-jangan bisnisnya nih nggak tahu nih mau diapain gitu kan gitu. Bener. Modalnya udah ada, kok kumpul gede, tapi kok nggak dieksekusi. Ya bener. Apa kendalanya gitu kan? Apa kendalanya? Nah jangan-jangan nggak tahu arah nih si bisnis ini nih gitu. Nah itu juga jadi hal negatif yang saya baca gitu. udah dikumpulin, udah gede, tapi dieksekusinya gimana bingung. Bener. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Udah kelihatan kayak positif gede itunya, taunya negatif juga. Ya kalau misalkan ada target, kita lagi mau misalkan beli kantor baru atau beli ruko baru, kita nunggu uangnya berapa misalkan, target belum tercapai nih, itu masuk akal. Tapi kalau misalkan kita nggak ada target apa-apa tapi Capexnya kok gede gitu, nah itu patut dipertanyakan. Ya soalnya kalau pebisnis sih punya dana segede itu, misal gede gitu ya, dana dana nganggur itu juga nggak terlalu bagus kayaknya ya. Iya. Soalnya harusnya kalau pebisnis mah ya ekspansi, entah inovasi gitu kan.
terus muter terus melebar gitu bisnisnya. Ya, entah bikin produk baru, yang paling gampang produk baru lah, produk baru. Kecuali itu masuk ke dalam dana pribadi misalkan. Ya, nggak masalah ya. Nggak masalah itu mah mau nabung juga nggak apa-apa. Keuntungan pribadi yang gede misalnya kayak gitu ya. Ya. Cuman kan ini uang perusahaan ini gede gini mau diapain itu? Ya, itu. Artinya kan perusahaan mandek di situ. Benar, mandek udah di situ. nggak bisa ngapa-ngapain berarti. Ya harusnya ini jadi pertanyaan nih, harus ngapain? Apakah inovasi, apakah ekspansi? Ya. Atau apa gitu ya. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, ternyata ada sisi negatifnya juga karena menunjukkan tadi ya OPEX dan APEX ini bisa menjadi ukuran sehat atau tidak sehatnya bisnis kita. Benar. Nah sekarang coba sama teman-teman diperiksa lagi OPEX sama APEX-nya. Capex. Oh capex ya. Ya, OPEX capexnya. Udah ada capex itu belum? Misalkan kalau belum mulailah. Ayo nabung capex. Tapi kalau misalkan capex ini kalau nggak nabung juga bisa dari misalkan dari investor. Terus dianggarkan ini capex gitu. Oh iya. Dari pinjam bank misalkan. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa gitu juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta misalkan teman-teman punya dana capex yang gede dan ternyata baru keidean, oh saya harus daftar merek. Ya. Saya harus beli pesan logo, pesan desain gitu. Gimana Jis? Diarahin dananya kemanain? Buat teman-teman yang punya dana capex nih dan bingung mau dipakai apa gitu. Pakai aja buat bikin produk baru. Tuh bisa sekalian teman-teman bisa bikin desain logonya, desain kemasan produknya ke Kebun Desain. Nah, tinggal WA aja ke nomor yang ada di layar atau yang ada di deskripsi. Selain itu, bisa juga teman-teman dipakai buat daftar merek. Nah, karena daftar merek kan panjang 10 tahun sekali. Benar. Ya, itu termasuk capex juga tuh. Iya, benar. Aset digital ya. Benar. Teman-teman kalau mau daftar merek melalui Kebun Desain, silahkan hubungi nomor yang ada di layar. Iya, kayak gitu. Karena kita udah mendaftarkan hampir 200-an ya. Ya. Teman-teman UKM untuk daftar merek kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.